Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para pemirsa, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang saya muliakan, yang saya rindukan. Saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudara kita yang berada di luar negeri, banyak sekali sahabat-sahabat kita yang mereka baik tugas belajar sebagai mahasiswa dan juga dipercaya untuk bekerja di luar negeri. Banyak sekali. Itulah indahnya warga negara kita, negara Indonesia ini sangat mulia, sangat membanggakan kita semua. Masih bersama saya Asos Prof. Dr. Yulian Azhari, SOSI SHMH, untuk mengajak kepada semua selalu bertawakal, berusaha, jangan berhenti berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Orang yang sudah berdoa saja, sudah selalu mengingat Allah dalam kondisi apapun, belum tentu itu Allah kabulkan semua, karena ada beberapa faktor. Mungkin Allah akan uji keimanannya, Allah akan melihat bagaimana sih kesabarannya. Tetapi kalau dia sabar, insya Allah Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Nah, itu Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Hadirin yang berbahagia, kita melihat Ananda Farel, beliau dengan adanya konflik seperti ini para ulama hanya meluruskan saja ya, hanya memotivasi, insya Allah akan berusaha untuk mendorong ke jalan yang benar. Kita maksimalkan. Bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa Ananda Farel yaitu untuk memanage kembali semua, menata diri, baik untuk menggapai cita-citanya serta juga memanage keuangannya. Jadi begini, untuk bagaimana sih perilaku kita terhadap orang tua atau terhadap keluarga sendiri. Semuanya harus kita berbaik hati. Apapun yang terjadi, memang yaitu orang tua kita. Juga harus dalam hal ini, kalau kita untuk berbuat baik sesama kepada keluarga, dengan berbagai macam cara, baik dengan ibu kandung ataupun dengan ibu tiri, ataupun dengan ayah ya. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Ananda Farel tetap mengutamakan bagaimana cara menggapai masa depan yang sangat indah itu. Jadi Ananda Farel kan ingin menjadi seorang penyanyi yang besar, penyanyi yang dikenal di dalam negeri, bahkan go internasional, dengan mengolah potensi suara yang sangat indah. Dan begitu akan dikemas dengan dunia pendidikan, education, karena berdasarkan pengalaman yang telah lalu, pengalaman pahitnya, masa kecilnya beliau, sehingga dapat mendorong, memotivasi Farel Prayoga untuk menjadi orang besar melalui yaitu keahlian atau talenta seni dan budaya. Para sahabat-sahabat sekalian, Ananda Farel juga bisa memegang keuangan sendiri, dalam hal ini tetap dalam manajemen Om Rais. Nah, Om Rais juga sudah mempunyai ketentuan berapa persen untuk manajer, berapa persen untuk Farel. Farel boleh kan sudah mulai dewasa untuk berbuat baik kepada orang tua, juga bisa ditransfer sendiri kira-kira berapa untuk bantu biaya hidupnya atau membantu, itu bisa. Tetapi dalam kondisi konflik seperti ini, Ananda Farel tetap berusaha bagaimana menggapai cita-cita itu. Cita-cita yang terbaik itu digapai dengan sebaik mungkin. Jadi
dengan Om Rais itu udah salah satu langkah yang sangat istimewa. Sampai kapanpun tetap berusaha Om Rais yang manajer ya, yang megang, dan juga ke orang tua juga bisa diatur. Ananda Farel bersedianya berapa membantu orang tua, tetapi dalam hal ini semua penghasilan Farel Prayoga harus segera dimanage, menabung dari sekarang. Tabungan ini difokuskan untuk biaya kuliah di hari nanti. Jadi mulai tamat SMA, kuliah S1, kuliah S2, kuliah S3, bahkan menjadi seorang guru besar. Why not? Gantungkanlah cita-cita itu setinggi langit. Kita harus mempunyai selera yang besar ya. Jangan rendah selera kita, Farel Prayoga. Anak lanang kita ini termasuk seleranya tinggi, karena dengan posisi masih SMP saja kemarin dia sudah ingin kuliah, berarti udah tinggi banget motivasinya. Jadi mulai dari nanti SMA, S1, S2, S3, nah apalagi nanti aktif menjadi sebagai narasumber, sebagai dosen, nah, insya Allah akan menjadi guru besar, menjadi profesor dalam hal ini. Tapi bisa guru besar itu, profesor itu berbagai macam yang dimiliki oleh guru besar kita, para profesor, para senior kita. Mereka pun juga ada yang sebagai ahli di bidang musisi, di bidang tangga nada, not, tune, dan seterusnya. Ada yang ahli di bidang seni suara ya, dengan pitchingnya, nada. Intinya berbagai macam guru besar kita itu mempunyai keahlian talenta. Dia juga seorang penyanyi kondang, banyak sekali yang diundang ke acara launching dan restoran ataupun suatu usaha. Jadi alangkah bagusnya apapun profesi kita itu kita kemas dengan education yang paling tinggi, yang setinggi-tingginya. Nah, dari sekarang Ananda Farel masih sangat bisa kumpulkan uang untuk kuliah sampai S1, S2, S3, bahkan guru besar. Nah, ini akan sangat terpuji di mata Allah, sangat mulia, karena untuk mengangkat derajat keluarga dan juga akan mengangkat derajat para seniman Indonesia. Ya, kita pengen lihat juga nih seorang vokalis yang profesor, vokalis yang doktor. Itu kita ingin juga ya. Ananda Farel harus dengarkan tausiah wejangan kita ini. Kita akan ingin melihat juga ke depan itu seorang artis yang profesor, yang guru besar, doktor, benar-benar meniti karir itu dari bawah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, benar-benar harus kuliah nih, S2, selesai magister, nanti S3, selesai S3 aktif menulis jurnal, terus jurnal nasional ataupun jurnal internasional, dan seterusnya nanti aktif di dalam mengajar ya, sebagai dosen dan sebagai narasumber di mana-mana, sehingga nanti dipercaya oleh ya PD Dikti untuk menjadi seorang guru besar, profesor. Saya berani ngomong ini karena kita enak memberikan motivasi kepada Ananda Farel Prayoga. Beliau benar-benar seorang yang potensial. Dari awal beliau Farel itu sudah mengutarakan bahwa saya akan kuliah. Kalau nggak kuliah hukum, kuliah jurusan ekonomi. Ini udah senang banget kita para akademisi. Maka berulang kali kita ingin melihat ya seorang vokalis, dia juga S3, dia juga doktor ya, dia juga seorang profesor. Itu akan luar biasa. Kita ingin lihat seorang entertain next ke depannya, karena saya melihat Ananda Farel ini anak muda belia yang punya talenta. Jadi dia nggak akan ngerepotkan orang tuanya untuk minta-minta uang bayar SPP. Dia
bisa bayar SPP sendiri, mulai dari S1, S2, S3, bahkan nanti biaya apa untuk penelitian dan seterusnya dia bisa biaya sendiri, nggak ngemis-ngemis kepada orang lain seperti itu. Ya, Ananda Farel Prayoga jadi bisa dengan kuliah ke orang dengan biaya sendiri, bisa kuliah dengan biaya sendiri, tidak merepotkan orang tua, bahkan dia yang mensubsidi orang tua, dia yang membiayai ikut memberi makan orang tua. Ini sangat mulia. Nah, bisa menjadi sebagai motivasi anak-anak di luar sana. Kalau kita ingin kuliah, ingin sekolah, tidak ada batasan, ya, tidak ada kata-kata kita itu tidak mampu, tinggal orangnya mau atau tidak. Apalagi kita sudah mempunyai dasar talenta yang sangat mulia dititipkan Allah kepada diri kita. Dari talenta itulah, sekecil talenta itu kalau kita olah bisa bermanfaat buat orang banyak seperti yang dilakukan Farel Prayoga, kita akan bisa kuliah setinggi-tingginya S1, S2, S3, bahkan S4 ininya ya. Kuliah setinggi-tingginya dengan biaya sendiri, tidak merepotkan orang tua, bahkan kita bisa ngasih makan orang tua kalau punya talenta yang banyak, talenta yang sangat istimewa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan talenta kita bermanfaat buat orang lain karena dapat membuat orang lain itu menjadi senang, membuat masyarakat